Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Terima kasih buat Yesus. Suruh Bapak ya beras seperti tapi gua beli. Terima kasih dekatnya dekat ini. Terima kasih GKI CMY. Terima kasih buat dekatnya. Terima kasih buat DKI Maulana Yusuf. Dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tahu pembagian beras ini dari siapa ya? Dari RT ya? Oh, oke Bu, ya, nuhun Ibu. Ibu sehat, Bapak? Ah, sehat ya? Ya. Putus asa, mujizat Tuhan ada saat hati tiba. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
percaya.
Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Juga saya ingin menyapa para jemaat yang pada saat ini memilih untuk beribadah di rumah melalui online. Selamat hari Minggu untuk para jemaat di rumah. Juga untuk para tamu yang baru pertama kali ini beribadah di GKI Maulana Yusuf, saya ucapkan selamat bergabung beribadah di gereja pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa warta lisan yang harus saya sampaikan walaupun tadi sudah ada sebagian di video. Yang pertama adalah informasi mengenai sakramen baptisan kudus anak. Jadi sakramen ini akan diselenggarakan pada hari Minggu 11 Agustus pukul 10 bertempat di GKI Jalan Maulana Yusuf 20 Bandung. Khusus untuk para orang tua yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dapat mendaftar di kantor sekretariat gereja paling lambat Minggu tanggal 7 Juli 2024. 7 Juli 2024. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, yang pertama adalah mengisi formulir permohonan dan menyerahkan fotokopi akte kelahiran. Yang kedua, menyerahkan surat rekomendasi dari gereja asal bagi yang titipan, ya. Kemudian pertemuan orang tua dengan majelis jemaat akan diadakan pada hari Selasa 9 Juli 2024 pukul 18 di GKI Maulana Yusuf nomor 20 Bandung. Dan sebagai pengumuman, pertemuan ini wajib dihadiri oleh orang tua yang akan membaptiskan putra-putrinya. Jadi penekanannya adalah wajib. Kemudian warta yang kedua adalah Persekutuan Wilayah Cimahi akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, tempatnya di Keluarga Penetua Novarius Gayus. Alamatnya di Jalan Raden Puroboyo GI-3 Cipageran Asri, waktunya pukul 18. Kami berharap jemaat yang berdekatan domisilinya dengan wilayah Cimahi dapat hadir bersekutu bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah ibadah pengajaran. Ibadah pengajaran akan dilaksanakan di GKI Maulana Yusuf pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pada kebaktian pukul 7.30, 10, dan 18. Kebaktian pengajaran. Temanya adalah manusia baru di era kecerdasan buatan. Sasarannya adalah bagaimana orang Kristen bersikap menghadapi era kecerdasan buatan, prinsip apa yang kita harus pegang. Dan sebagai pembicara adalah Dr. Leonard Chrysostomos Epaphras, dosen UKDW dan UGM Jogja. Warta yang keempat adalah sebentar akan ditayangkan video TPD di mana program tersebut dikhususkan untuk orang tua asuh yang sudah terdaftar di dalam tim TPD Maulana Yusuf. Dan yang terakhir, hari ini ada 2 kantung persembahan. Yang pertama yang berwarna putih itu kita persembahkan untuk TPD, kegiatan TPD, dan yang berwarna hijau kita persembahkan untuk gereja. Mari kita sama-sama menyaksikan video TPD ini.
Shalom, jemaat terkasih, tim pelayanan Diakonia Pendidikan GKI Maulana Yusuf memiliki satu program yang bernama Program Orang Tua Asuh, yang bertujuan untuk memberikan bantuan pelayanan kepada anak-anak yang benar-benar butuh dibantu, sehingga mereka dapat mengikuti program wajib belajar pendidikan 12 tahun, dari SD hingga SMA hingga berhasil. Bersama saya sudah ada Ibu Erlin. Halo Bu Erlin. Halo Bu Akme, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bu Erlin, apa kabar? Baik, puji Tuhan Bu Akme. Jumlah yang didapat hingga saat ini gimana Bu Erlin? Untuk tahun ini ada beberapa orang tua yang mau bersedia membantu. Kita ada 4 anak yang akan kita bantu. Nah, untuk secara nominalnya, ini untuk 4 ini kebutuhannya tuh sebesar 35 juta Bu Akme. Oke. Nah, yang sudah masuk ke kita untuk yang bersedia membantu program ini 13.200.000. Sebenarnya lebih spesifik program orang tua asuh ini seperti apa? Program orang tua asuh ini dibentuk untuk membiayai semua all-in kebutuhan sekolah mereka. Para calon orang tua asuh juga tidak dibebanin Bu Akme untuk bantuannya. Kesanggupannya berapa kita terima gitu. Jadi dalam satu anak itu bisa beberapa orang tua asuh. Atau satu anak, satu orang tua asuh. Baik Bu, boleh dijelaskan bagaimana cara kerjanya tim yang ada di program Orang Tua Asuh ini? Cara kerja tim kita data tuh ambil dari yang tadi dari awal saya sebutin, dari TPD Pendidikan Reguler. Oke. Ya, nah di situ kan kita ada data-data ya dari semua jenjang SD, SMP, SMA, sama SMK. Nah dari situ kita ambil mana yang benar-benar membutuhkan. Kita juga minta kerjasama dengan sekolah, mana yang sangat membutuhkan. Dari situlah baru kita rembuk mana-mana nih yang perlu dibantu gitu. Tahun ini yang mengajukan dari sekolah dan data dari reguler itu ada 21 anak. Kita juga survei ke sekolah, ke rumahnya gitu ya. Kita perkecil jadi 8 Bu. Nah untuk tahun ini kita masih butuh dana lumayan juga. Jadi dari 8 ini kita persempit lagi jadi 4 Bu. Nah dengan 4 anak itu kita untuk tahun ini membutuhkan 35 juta itu yang tadi saya sebutin Bu. Baik, terima kasih untuk informasinya Bu Erlin. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini kami mengajak para jemaat yang tergerak hatinya untuk menjadi orang tua asuh ataupun menginformasikan program ini serta mengajak rekan, keluarga, kerabat untuk dapat menjadi orang tua asuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim multimedia yang sudah menayangkan video ini. Mari kita sama-sama berhimpun. Ya Allah, ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Engkau adalah kota bentengku. Aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan PKJ 8. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu.
jiwaku sampai ke hadirat-Mu. Buat aku tanah subur dan hatiku bukalah, agar tumbuh yang Kau tabur dan berlimpah hasilnya. Budiku terangilah, firman-Mu tanamkanlah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, warna hijau dalam liturgi Minggu Biasa melambangkan panggilan bagi orang-orang percaya untuk mengalami pertumbuhan iman dalam hidup sehari-hari. Melalui tema ibadah pada hari ini, yaitu kesetiaan bertumbuh setiap hari. Kita diajak untuk menghayati proses Allah membentuk diri kita yang patut kita respon dalam kesetiaan untuk sedia dipimpinnya hari demi hari. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 diungkapkan, bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus, pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu hening sejenak. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami datang memohon ampun akan segala dosa yang kami lakukan. Biarlah kiranya kasih dan penyertaan-Mu yang menguatkan kami, menuntun kami di dalam menghadapi apapun persoalan di dalam kehidupan kami. Kami datang Bapa kepadamu. Terima kasih. Amin. Cahayamu tersingkap tiap noda, Kau lihatlah
manusia penuh lumuran dosa. Aminya di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darahnya yang mulia menghapus aib jiwaku. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik ku lakukan. Berita anugerah dinyatakan melalui Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Marilah kita saling bersalaman sambil mengucapkan damai Kristus bersertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Dahulu ya andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu.
Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman. Syukurlah ya Tuhan, kami selalu diingatkan bahwa kami diajak menabur benih kerajaan-Mu di bumi. Sehingga kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di sorga. Kami tidak tahu persisnya pertumbuhan benih yang ditaburkan, baik di sini dalam kebaktian, maupun ditaburkan di rumah-rumah kami, atau di tempat lain, di mana Tuhan bicara supaya kerajaan-Mu berkembang, mendukung kehidupan di bumi. Sayang sekali, dalam banyak hal, kami kurang rajin menabur benih kerajaan Allah. Ada benih lain yang sering kami utamakan, sehingga kerajaan-Mu tidak tumbuh di rumah kami, tidak tumbuh di tempat kami bekerja, sering juga rada macet di gereja. Prinsip-prinsip, nilai-nilai kerajaan-Mu terabaikan. Kadang-kadang di dalam pembangunan bangsa kami juga terasa kerajaan-Mu tidak menguasai pikiran, perilaku, perasaan-perasaan, sikap-sikap dari khususnya orang Kristen yang duduk di sana. Tolonglah dengan pembacaan, perenungan firman hari ini, fungsi kami sebagai penabur disegarkan lagi, dan kami setia menabur, dan Tuhan menumbuhkan. Pimpinlah hamba-hamba-Mu yang membacakannya sebagai cara mereka menabur firman, menabur benih kerajaan Allah. Juga hamba-Mu yang memberikan perenungan dari bacaan-bacaan, dan semua hamba-Mu yang duduk mendengarnya, supaya benih kerajaan Allah tumbuh, baik dalam perasaan-perasaan, pikiran, sikap-sikap, dan perjuangan sehari-hari. Tolonglah kami supaya berhasil. Kami mohon dalam Kristus, Raja dalam kerajaan Allah. Amin. Pembacaan dari Kitab Yehezkiel 17 ayat 22 sampai dengan 24. Kitab Yehezkiel 17 ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan memantahkannya dari pucuk yang paling ujung dan masih muda. Lalu aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan semua yang bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah carang-carang cabang-cabangnya. Segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertunas kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus dan iringan kecapi, sebab kau membuatku bersuka cita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar. Gunung batuku yang tidak pernah curang. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Bacaan kedua diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 6 hingga ayat 17. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab
kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami, dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Kristus kita baca dari Markus 4. Mulai ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah saudara-saudara firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, para penabur benih kerajaan Allah di Bandung dan mungkin seluruh Indonesia. Tuhan Yesus tentu kecewa, sedih, dan mungkin juga marah bahwa benih kerajaan Allah yang dibawa turun, ditaburkan, disebarkan di rumah Tuhan, di pantai, di bukit, itu ditolak oleh para pemimpin Yahudi. Banyak juga masyarakat yang menolak. Siapa kamu? Kuasa dari mana kamu dapat untuk berkata-kata dan bertindak seperti itu? Tunjukkan dari mana kamu datang. Kita tidak tahu orang ini dari mana. Dan demikianlah saudara, ketegangan karena pemberitaan benih atau penaburan benih itu membuat Tuhan Yesus sangat diwaspadai, dijerat, bahkan dibunuh. Nah, demikianlah kekecewaan Tuhan bahwa ada upaya manusia untuk menghambat tumbuhnya benih kerajaan. Demikianlah juga Yehezkiel 17 yang tadi kita baca. Tuhan sangat kecewa bahwa raja-raja Israel termasuk Sedekia, raja terakhir itu, menanamkan kebiasaan menyembah berhala, bukan mengembangkan benih kerajaan Allah. Ya, jadi Tuhan dipunggungi oleh Israel menghadap ke ilah-ilah, berhala-berhala. Ya. Lalu dalam kecewanya, Tuhan menanam sendiri. Ya, nanti di rumah dibaca lagi ya, Yehezkiel 17 dari ayat 1 sampai 21 itu kekecewaan. Lalu dia menebang pohon tinggi itu, Raja Sedekia. Lalu dia ambil sendiri bibit tanaman itu, menanam di atas puncak gunung. Ya, ayat 22 dari bacaan kita tadi. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan masih muda. Lalu aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan semua yang bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Kamu, Raja Sedekia, tidak setia, tidak menanam benih kerajaan. Aku sendiri akan menanam, tapi kamu saya tebang. Dalam ayat 19-20 itu amarah diungkapkan. Ya, sebelum bacaan kita 19-20. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang ia remehkan dan perjanjianku yang ia ingkari. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berlaku tidak setia terhadap aku. Nah, demikianlah saudara-saudara, Raja Sedekia ini seperti pohon yang tinggi menjulang dan bisa berkuasa di Yerusalem, ditebang Tuhan, sehingga kata-kata dalam bacaan kita tadi ayat 24, aku meninggikan pohon rendah, aku merendahkan pohon yang tinggi, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertunas kembali,
Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan melakukannya. Nah, jadi demikianlah saudara-saudara, di tengah umat benih kerajaan Allah itu dihadang, dihambat. Nah, demikian juga Tuhan Yesus sangat merasa pahit bahwa akhirnya penabur benih kerajaan dihadang secara keras dan mereka menyalibkan Kristus. Waktu Petrus, nanti baca dalam Kisah Rasul 2, khotbahnya sangat keras menyergah Israel. Kamu bersalah menyalibkan orang yang membawa kebaikanmu. Rasul Paulus juga, saudara-saudara, tentu kecewa, marah, karena dia berupaya untuk keluar dari negeri Israel, memberitakan menabur benih kerajaan di Korintus, Yunani Selatan. Tapi jemaat ini sangat buruk. Jemaat ini penuh dengan perlawanan terhadap benih kerajaan Allah itu. Karena apa? Di Korintus itulah, saudara-saudara, surat Paulus sangat penuh amarah. Di sana ada dosa yang di luar jemaat saja tidak ada, yaitu ada pemuda yang berzina dengan ibu tirinya. Ya, 1 Korintus 5. Ada orang di antara kamu yang hidup dengan istri ayahnya. Juga di jemaat Korintus ada semacam partai-partai. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kristus, aku dari golongan Paulus. Lalu terjadi perpecahan yang berdasarkan mazhab atau aliran. Saya diajar Paulus, saya diajar Apolos. Dosa perpecahan. Dosa percabulan. Ada juga di jemaat Korintus upaya untuk menghakimi saudara-saudaranya yang karena makanan. Ada makanan dari pasar daging, ada makanan dari bekas persembahan berhala di kuil-kuil, dan mereka saling mengadili dan pecah karena soal makan minum. 1 Korintus 8. Dan ada kesombongan dalam perjamuan kudus. Karena dulu mereka masing-masing bawa makanan, dimakan dalam perjamuan. Yang kaya membawa makanan-makanan luks banyak anggur. Dan sebelum yang miskin-miskin yang kerja di pabrik, yang menyelesaikan tugasnya dulu baru datang ke perjamuan, Tuhan marah bahwa dalam perjamuan kesombongan orang-orang kaya sampai mabuk. Sehingga dikatakan dalam 1 Korintus 11, makanya ada di antara kamu yang sakit, bahkan ada yang mati lewat perjamuan. Dan lain-lain. Ya, jadi benih-benih yang ditanam di Korintus oleh Paulus itu dihambat dengan keras. Dan itulah sebabnya Paulus mengamuk, ya, marah dan menulis surat 1 Korintus, 2 Korintus, sampai 2 surat. Perlu 2 surat untuk mengungkapkan bahwa kamu manusia duniawi, bukan manusia rohaniah, manusia kerajaan. Tapi kita patut kagum, ya. Dalam ayat 6 bacaan kita tadi dia bilang, karena itu kami senantiasa tabah, terus menanam, menabur di sana. Diulang lagi ayat 8. Kami, hati kami tabah. Ada kekecewaan, ada amarah karena benih kerajaan dihambat. Saudara-saudara, dalam perumpamaan Tuhan Yesus Markus 4 itu
kita membaca soal benih kerajaan yang ditaburkan orang. Coba kita baca lagi pelajaran kerajaan Allah dalam Markus 4 ayat 26. Markus 5 ayat 20. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Kita merenungkan soal pelajaran kerajaan Allah menurut Tuhan. Apa itu kerajaan Allah sebetulnya? Dalam banyak ayat dari perjanjian lama, perjanjian baru, kita tahu bahwa kerajaan Allah itu pemerintahan Allah di bumi. Sehingga kehendaknya berlaku seperti di sorga. Ya, kita tiap saat berdoa ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, itu pemerintahan Allah. Itu adalah kerajaan Allah. Jadi kingship, kekerajaan ya. Lalu kingdom. Tuhan memerintah. Demikian rupa sampai suasana di bumi itu seperti di sorga. Sampai begitu kerajaan Allah itu kalau ditaburkan benihnya tumbuh, lalu merangkul bumi, merangkul dunia dalam sistem kerajaan Allah. Sampai mirip atau sama dengan surga. Ada keselamatan, ada kebenaran, ada keadilan, ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Tuhan. Ada pengampunan, ada anugerah yang memungkinkan orang berdosa masuk ke dalamnya melalui lahir baru. Ya, kata Tuhan kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah, saudara-saudara, adalah pemerintahan Tuhan di bumi demikian rupa sampai di tempat bekerja, di rumah Tuhan, di keluarga-keluarga, terasa itu. Kasih, pengampunan, damai, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, sukacita, dan hidup baru dan sebagainya. Banyak ciri-ciri kerajaan Allah itu. Makanya kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Perumpamaan ini, saudara-saudara, menekankan dua kesetiaan yang berpadu. Ada sinergi dua kesetiaan itu. Yaitu kesetiaan penabur menabur dan kesetiaan Allah menumbuhkan benih. Ya. Kita lihat ayat 26. Kerajaan Allah itu seumpama orang menaburkan benih di tanah. Lalu apa yang dilakukan sesudah dia menabur pagi hari, siang hari? Tidak diketahui. Bahkan dikatakan lalu dia tidur malam hari. Boleh dikatakan tugasnya penabur ini hanya menabur siang hari, kemudian tidur. Kalau dalam 1 Korintus 3, Paulus bilang, saya menanam benih itu, Apolos menyiram.
Ada sedikit penghayatan Paulus bahwa saya menanam tapi dipelihara oleh Paulus. Jadi dia memberitakan Injil, kemudian Apolos datang mengajarkan lebih lanjut. Tuhan memakai cara ini untuk mengajar umat, yaitu memakai tumbuh-tumbuhan. Bagaimana tumbuhnya dia tidak tahu, dia tidur. Lalu bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ada proses, ada tugas bertumbuh pada benih itu sendiri dari alam ya. Kita tanam bunga, itu kita tidak tahu bahwa ada pertumbuhan. Kalau tiap hari kita amati, kita nggak melihat. Nanti tiap minggu, tiap bulan baru ketahuan. Oh, ada pertumbuhan. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Nah, ini dipakai Tuhan untuk menggambarkan tak ada fungsimu di dalam menumbuhkan benih itu. Itu adalah dengan sendirinya. Ya, dipakai dalam ayat 28 ya. Dengan sendirinya bumi. Ya. Istilah Yunani automate. Automate kita pakai juga ya, otomatis. Itu artinya tidak di dalam penangananmu, tidak di dalam tanggung jawabmu pertumbuhan itu. Itu adalah cara Allah lewat bumi, lewat zat-zat dalam bumi membuat benih itu tumbuh. Makanya gambarannya penabur itu tidur. Proses itu terus berjalan dengan sendirinya, automate. Itu sangat mengagumkan. Jadi penabur menabur atau bisa ditambahkan dan juga menyiram. Allah menumbuhkan. Ada sinergi kesetiaan antara penabur dengan Allah untuk membuat itu benih tumbuh besar. Ya, ayat 32 sampai 34. Sampai burung-burung, satwa-satwa bersarang, artinya terjamin di bawah naungan pohon itu. Demikianlah kerajaan Allah akan tumbuh menjadi harapan dunia, harapan bumi untuk terjamin dalam keselamatan, terjamin dalam damai, terjamin dalam keadilan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Pohon yang mengagetkan. Inilah benih yang ditanamkan penabur. Penabur ini adalah gereja yang harus tetap setia menabur dan menyiram. Dan pada akhirnya datang dalam sorak-sorai panen. Boleh ikut panen. Apabila buah itu sudah cukup masak, 29, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ya. Jadi penabur ini dibatasi kerjanya pada dua peristiwa penting. Dia menabur dan dia turut menuai. Dia bekerja dengan setia menabur dan dia panen dalam sukacita. Nah, jadi sebetulnya rasanya tema yang paling tepat untuk Markus 4 adalah kesetiaan menabur setiap hari. Sebab bertumbuh itu adalah urusan Tuhan. Urusan roh yang bekerja di dalam penabur itu. Agak mudah dipahami karena GKI Jawa Barat mempunyai sekolah yang namanya penabur. Ya, agak memudahkan. Apa itu sekolah? Itu tempatnya para penabur yang sudah menerima benih kerajaan itu untuk pada orang muda itu diberikan nilai-nilai kerajaan, kebenaran, keadilan, damai.
ilmu pengetahuan supaya mengenali bumi, mengenali manusia. Gereja mengajar, melatih orang-orang yang menggabungkan diri kepadanya untuk turut menabur. Lalu mengangkat guru-guru, mengangkat pimpinan sekolah, yayasan, supaya sekolah itu tanpa diketahui bagaimana tumbuhnya benih itu mempengaruhi bangsa, kehidupan masyarakat. Tanpa lelah. Ya, dan sudah 2000 tahun, saudara-saudara, 2000 tahun lebih ya, gereja bertugas menabur dari Yerusalem ke Damsyik, ke Yunani, ke Spanyol, ke Belanda. Sudah sampai di Bandung. Bayangkan perjalanan benih itu. Sehingga nilai-nilai kerajaan dipegang banyak orang. Sehingga dunia berubah. Ya, kalau dulu bangsa itu bisa dengan gampang menyerang bangsa lain, menjajahnya. Sehingga Yerusalem atau Israel itu secara berganti-ganti dijajah oleh Babilonia, dijajah oleh Yunani, dijajah oleh Romawi, berganti-ganti. Itu tanpa ada semacam aturan main di antara bangsa-bangsa. Tapi sekarang cukup bagus perkembangan kerajaan itu, sehingga nilai kebenaran, nilai keadilan dipikirkan betul-betul dengan serius oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak lagi marak dengan gampang negara yang besar ini mencaplok negara kecil, meskipun masih ada, tapi tidak seperti dulu. Ada pengaruh yang mengagumkan dari tumbuhnya benih itu menjadi pohon besar dan satwa kehidupan ditopang hidupnya bisa berlindung di situ. Kerajaan Allah bisa tempat berlindung kehidupan orang-orang di bumi, makhluk-makhluk di bumi. Kita akan mendengarkan sebuah lagu ya. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang remaja kulit hitam. Nah, ini cara untuk menanam benih kerajaan. Dia bilang apa dalam lagu itu? Saya itu punya hutang. Saya nggak bisa bayar. Saya memerlukan orang yang bisa membayar hutang itu. Datang Tuhan Yesus. Dia membayar lunas hutang saya. Ini amazing grace. Ini luar biasa ini. Ya. Lalu dia sangat bersukacita. Ya. Tuhan membayar hutang saya. Ya. Dan Paulus dalam Kolose 1 yang mengatakan, surat hutangmu itu dilunasi dengan menggantung surat hutang itu di atas salib. Ya, Kolose 1 ayat 14. Sehingga manusia di bawah salib itu bisa bersukaria bahwa hutangnya terbayar. Tapi kamu juga, kata lagu itu ya, kamu juga itu punya utang, tidak bisa bayar. Kenapa tidak menerima Tuhan Yesus? Dia akan menyelesaikan hutangmu. Itu amazing grace. Lord Jesus paid what I never paid. Nah, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus juga kepada Nikodemus. Anak manusia ditinggikan dan siapa yang memandang dia, dia memperoleh hidup yang kekal. Coba ya, kita dengar lagu itu. Ini bagus cara remaja menanam benih kerajaan. He paid the debt he did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I see a brand new song, amazing grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. He paid the debt he did not owe. I owe the debt I could not pay. Then
He paid the debt he did not owe. You owe the debt, but you could not pay. Then you needed someone to wash your sins away. Then now you sing a brand new song. His amazing grace. Lord Jesus paid the debt that you could never pay. He paid the debt he did not owe, but you owe a debt and you could not pay. Then you needed someone to wash your sins away. And now you sing a brand new song. His amazing grace. Lord Jesus paid the debt that you could never pay. He has paid the price of your sin. He has paid the price of all the things you have committed. Why not give your life to Jesus? He is the truth. He is the life. He is the same yesterday, today, and forever. Accept Jesus in your life, and it shall be well with you. God bless you. Bagus ya. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Tuhan Yesus membayar hutang yang aku tidak pernah bisa bayar. Atau Lord Jesus paid the debt that you could never pay. Nah itu dikatakan saudara, sesudah dia mengatakan ini anugerah besar. Kerajaan Allah itu anugerah yang merangkul kehidupan. Seperti pohon yang merangkul burung-burung. Menghidupkan. Supaya hidup dalam, kita terbebas, kita selamat, kita mempunyai hidup yang kekal. Ya, coba ya, ini menarik sekali. Kita akan putar sekali lagi lagu ini. Nanti Anda dan saya menyanyi di Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Do si la sol fa mi re sol mi re do. Ya, nah itu siap-siap pada waktu dia sudah berteriak Amazing Grace. Ini anugerah. Masuk kerajaan Allah itu anugerah. Tuhan Yesus turun dari sorga supaya kita naik ke sorga. Kenapa kamu tidak terima? Ya, dia caranya menanam benih kerajaan itu. Ya, coba kita latih sebentar. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. 1, 2, 3. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. You ya. Lord Jesus paid the debt that you could never pay. Ya siap-siap ya. Pada waktu dia sudah berseru Amazing Grace, kita siap menyanyi Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Mari silakan. He paid the debt he did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song. Amazing Grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. He paid the debt he did not owe. I owe the debt I could not pay. Then I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song. Amazing Grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Listen to me, listen very well. He paid the debt he did not owe. You owe the debt, but you could not pay. Then you needed someone to wash your sins away. Then now you sing a brand new song. His amazing grace. Lord Jesus paid the debt that you could never pay. He paid the debt he did not owe, but you owe a debt and you could not pay. Then you needed someone to wash your sins away. And now you sing a brand new song. His amazing grace. Lord Jesus paid the debt that you could never pay. He has paid the
price of your sin. He has paid the price of all the things you have committed. Why not give your life to Jesus? He is the truth. He is the life. He is the same yesterday, today, and forever. Accept Jesus in your life, and it shall be well with you. God bless. Membuka Yesus itu kemungkinan terbaik bagimu. Dia menyanyi, lalu kita tidak tahu benih yang dia tabur ini berapa orang yang bisa menikmati dan hidup dalam sukacita kerajaan Allah. Ada seorang pendeta, saudara-saudara, di tempat krematorium, jenazah dikremasi itu, ada seorang bapak yang masih muda. Itu dikremasikan, meninggal. Lalu istrinya bicara ke pendeta itu. Suami saya dulu mulai hidup baru sejak diskusi dengan bapak. Sejak katekisasi dengan bapak. Karena dulu dia keliling-keliling mencari di mana dia mau katekisasi. Pikirannya itu tidak sekedar menerima. Tapi akhirnya dia memilih di gereja itu dia katekisasi. Kemudian sesudah itu dia dikatakan oleh istrinya kepada pendeta itu. Dia hidup mengabdikan diri. Dengan pergi ke kota-kota, ke pulau-pulau. Mendidik, melatih anak-anak muda. Untuk hidup bermakna, hidup membangun masyarakat, jangan hidup dalam kemabukan, jangan hidup dalam nafsu muda yang salah. Nah, waktu ibu yang masih muda itu bercerita kepada pendeta seperti itu pendeta tidak tahu persis apa saja yang dikatakan, apa saja yang didiskusikan. Tapi bagi almarhum, dia mulai hidup dalam kerajaan Allah, dalam pengampunan, dalam sukacita, keselamatan, dalam damai sejak dia berdiskusi dengan pendeta itu. Jadi pendeta itu berkata-kata tentang firman sama dengan bapak ibu tadi yang menyampaikan firman kepada saudara-saudara. Menyampaikan aja. Tapi berapa orang yang akan mengembangkan itu? Inilah kesetiaan penabur, dan kita kagum pada Paulus karena di tengah jemaat Korintus seperti itu dia bilang, saya tabah, saya akan terus memberitakan karena saya sekarang tidak menilai lagi menurut ukuran manusia, tapi saya sekarang menilai dengan ukuran baru, ukuran Kristus, yaitu keselamatan berdasarkan pengampunan. Karena itu dia bilang dalam 2 Korintus 4 tadi yang kita baca. 2 Korintus 5 ayat 17 ya, maaf. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya sekarang bukan Paulus yang dulu, bukan Saulus lagi. Saya punya penilaian dalam Kristus sekarang memandang kamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Aku tabah di Korintus. Aku menulis 2 surat. Supaya manusia lama, manusia duniawi, bibit-bibit yang membinasakan itu, kamu boleh ganti dengan nilai baru. Semua yang di dalam Kristus menjadi baru. Nah, inilah perenungan kita saudara-saudara sebagai penabur. Sebagai keluarga Kristen. Sebagai anggota jemaat yang setia menabur benih kerajaan Allah. Apakah rumah kita, anak-anak kita dalam rumah, sering mendengar benih kerajaan itu ditanam papa mama? Apakah anak-anak kita mencintai jemaat atau gereja sebagai tempat pengembangan kerajaan? Atau yang keluarga Kristen tanamkan, taburkan dalam rumah, justru benih-benih yang disodor-sodorkan oleh dunia ini, dijejalkan oleh dunia ini lewat media yang sangat banyak.
media massa, media sosial dipakai untuk dijejalkan kepada anak-anak kita sehingga tidak tertarik untuk mengembangkan benih di dalam jemaat Tuhan, dalam tempat pekerjaan. Dia untuk berdoa saja sudah susah. Tidak mau ke gereja, tidak mau membaca kitab suci. Karena suara Tuhan di dalam dunia kita itu seperti kecil, senyap. Surya dari medsos, suara dari bunyi-bunyi dari media-media dunia itu sangat mempengaruhi pola-pola hidup. Jadi bukan kerendahan hati untuk menatap ke atas kepada Kristus yang disalibkan itu, tapi menatap kepada apa maunya dunia. Sehingga kadang-kadang bukan merajakan Allah dalam kerajaan Allah, tapi tunduk kepada berhala-berhala. Mamonisme, memuja gadget, ya, yang memenuhi pikiran adalah kemajuan-kemajuan. Bahkan sering kita lihat di televisi itu, dipamer-pamerkan itu kekayaannya. Oh, ini ukuran kekayaan, ini ukuran kerajaan kita. Lalu dibuka rumahnya bertingkat, mobilnya berapa, ditunjukkan kepada kameramen supaya difoto. Ini lalu menjadi ukuran anak-anak muda dalam hidupnya. Sementara Paulus berseru-seru, kita menjadi ciptaan baru dalam kerajaan itu. Untuk merasa diampuni, merasa menerima anugerah, dilayakkan masuk kerajaan Allah dan hidup sampai selama-lamanya bersama Tuhan. Tuhan turun dari surga, menanam supaya kita naik ke surga pada musim panen. Amin. Voice of Mom. Ada paduan suara dari Mom. Oh, ya. Saya persilakan.
Terima kasih untuk Voice of Mom, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Umat Tuhan, marilah kita menghayati kesatuan iman kita dengan semua orang percaya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan bersama-sama kita bernyanyi, Aku Percaya. Ku percaya padamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, sang pemberi kehidupan bagi makhluk di dunia. Ku percaya padamu, Tuhan Yesus penebus. Engkau relakan dirimu menanggung siksa dan kutuk, mati di salib bagiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah perkasa. Aku percaya, aku percaya, ku percaya padamu. Roh Kudus pengajarku, pembimbing dalam karyaku, pemberi inspirasiku, penjernih suara hatiku. Ku berbakti padamu di dalam gerejamu dan melayani sesama yang butuh kasih sayangmu dengan segenap hatiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah perkasa. Aku percaya, aku percaya. Mari kita berdoa. Pandanglah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang dipercaya untuk menaburkan benih-benih kerajaan-Mu, prinsip-prinsip-Mu, kehendak-Mu, nilai-nilai kebenaran-Mu, keadilan-Mu,
keselamatanmu, pengampunanmu, juga hal-hal yang ada kaitannya dengan kerja kami di mana-mana. Supaya baik di rumah, di gereja, atau di tempat kami bekerja atau studi, tampaklah nilai itu kami pegang. Ada damai, ada pengampunan, ada keselamatan, ada keadilan, berkembang di rumah, berkembang di gereja, berkembang di masyarakat. Tolonglah kami untuk setia menabur, setia menantikan panen, baik panen-panen di bumi, berupa berkembangnya kerajaan-Mu, juga panen akhir pada waktu kami mengakhiri upaya menabur. Biarlah apa yang diupayakan gereja, diupayakan keluarga-keluarga Kristen, diberkati Tuhan, sehingga berbuah-buah. Ada programming, ada pelaksanaan aktivitas program, ada evaluasinya, supaya penaburan semakin baik, semakin berkembang. Sehingga bibit yang kecil itu bisa berkembang di kota kami, di negeri kami, merangkul kehidupan banyak orang untuk hidup dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam keselamatan. Sehingga tidak hanya di dunia asal usul kekristenan, tetapi juga di sini, di negeri kami, berkembang kerajaan-Mu. Kehendak-Mu jadi seperti di sorga. Kami berdoa supaya apa yang dilakukan oleh jemaat ini, GKI Maulana Yusuf ini, dalam segala program persekutuan, kesaksian, pelayanan, khususnya hal-hal diakonat, Tuhan jadikan cara merangkul manusia, merangkul kehidupan dalam kebahagiaan, sukacita Roh Kudus, dan keselamatan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang datang dalam kebaktian ini atau menangkap dari rumah siaran ini, boleh diperkuat Tuhan dalam perjuangannya, harapan-harapannya, cita-citanya, supaya apa yang berkembang dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hubungan-hubungan di rumah, di gereja, di masyarakat, terasalah kehendak-Mu jadi. Kerajaan-Mu terasa berkembang untuk merangkul manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami yang hari-hari ini banyak mengalami bencana-bencana banjir, longsor, banyak berita-berita politik yang bagi kami awam tidak selalu terang benderang jelas apa yang akan dikerjakan para pemimpin. Tolonglah supaya benih-benih kerajaan-Mu dikembangkan oleh para pemimpin kami juga. Kebenaran, keadilan, keselamatan yang dikerjakan Tuhan di antara manusia. Ada pengampunan, ada penerimaan. Sehingga para pemimpin kami yang mungkin ada dalam konflik-konflik, mungkin di dalam kebencian-kebencian, bolehlah diganti dengan roh damai sejahtera dari Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan-Mu. Tumbuhkanlah benih-benih dalam negeri kami, benih kerajaan. Kami juga berdoa untuk upaya pembangunan yang sedang dikerjakan, yang selama 9 tahun atau 10 tahun dikerjakan pemerintah, didukung masyarakat, supaya mengalami kemajuan dan bukan kemunduran. Terima kasih. Mungkin hadir juga di sini anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena dalam rumah berkembang benih lain. Konflik-konflik, sengketa-sengketa oleh karena hubungan-hubungan suami istri, anak dan orang tua, entah karena persoalan-persoalan pandangan, cara hidup, entah karena masalah-masalah warisan. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesukaran. Atau mungkin dalam pergumulan karena sakit penyakit, masalah pekerjaan. Oh Tuhan, tolonglah, tilik anak-anak-Mu. Biarlah kehadiran-Mu di rumah membawa nikmat benih-benih keselamatan,
pengampunan, perdamaian, untuk mengganti segala roh-roh yang mencelakai. Terima kasih atas pengalaman hidup dalam kerajaan-Mu, mulai dari sini di bumi sampai di sorga. Kami berdoa dalam Kristus, Juru Selamat kehidupan, Tuhan kami semua. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan yang senantiasa mengaruniakan pertumbuhan yang baik dalam kehidupan kita. Seperti dalam Mazmur 52 ayat 10 hingga 11 firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Mari kita mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagi-Mu. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Begitulah sekarang pun anak-Mu yang lemah mulai memuji nama-Mu dengan sesungguhnya. Maka setiap saatku mulia dan kudus, dan hidupku seluruhnya bersama-Mu terus. Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih sebab kami boleh memberikan apa yang terbaik yang telah Tuhan berikan dan cukupkan dalam kehidupan kami, yang telah mengisi hidup kami dengan banyak sekali berkat. Terimalah Tuhan, berkatilah apa yang telah kami kumpulkan, supaya boleh ditabur untuk pekerjaan tangan-Mu di gereja ini maupun di pelayanan diakonia pendidikan. Di dalam nama Tuhan kami, segala sumber berkat Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku, makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Terima kasih. Mantap. Pelayanannya mantap. Kalau di situ. Bukan masuk ini ya. Jadi yang belum Kak. Yang belum kok. Kedua tadi yang ibadah. Baru pertamanya iya kan? Ikut ini, video ini. Sol, la, sol,